Ya, selamat malam. Baik, jadi mengenai press release Mahkamah Agung ini pernah saya sampaikan di beberapa media sebelumnya ya terkait beberapa waktu terjadinya kericuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara saat persidangan Rasman sebagai terdakwa, dan hal ini saat itu agenda pembuktian saksi untuk saksi korban yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, itu adalah saudara saksi pelapor atau saksi korban, yaitu adalah Bang Hotman Paris Hutapea. Ya, akhirnya terjadi peristiwa yang tidak kita inginkan. Kalau dari media yang terlihat ya oleh masyarakat itu kan bahwasannya majelis sudah menetapkan untuk agenda tahapan pembuktian saksi karena akan ada materi-materi yang mungkin bersifat asusila gitu ya, maka majelis hakim memutuskan sidang itu tertutup. Ini kewenangan mutlak dari majelis hakim. Nah, ini harus kita pahami gitu loh ya oleh masyarakat dalam proses hukum. Nah, tetapi dari pihak saudara Rasman ini dan penasihat hukum meminta ya tahapan saksi tersebut untuk materinya itu dilakukan sidang terbuka untuk umum. Ya, yang akhirnya majelis hakim tetap memutuskan, dan seharusnya ya ini kita harus menerima. Memang kita mungkin tidak setuju dalam konteks pembelaan kepada pihak klien kita, dalam hal ini misalkan terdakwa gitu ya. Tetapi kita pun harus sebagai advokat ini ataupun para pihak yang terkait dalam persidangan menghormati, karena memang sudah ada peraturan yang baku terkait mengenai tata cara persidangan, kemudian keamanan gitu ya, protap yang dilakukan oleh yang diatur oleh Mahkamah Agung. Nah, ini yang terjadi akhirnya tidak saling menerima ya putusan majelis hakim dalam konteks menetapkan sidang terbuka atau sidang tertutup, yang akhirnya terjadi peristiwa kericuan yang kita lihat kemarin, dan itu berdampak akhirnya panjang gitu kan sampai proses setelah persidangan seperti itu. Nah, akhirnya peristiwa ini kan apa yang saya sampaikan dalam media sebelumnya ini terjadi fakta-fakta yang akhirnya Mahkamah Agung melakukan press release. Apa salah satunya? Sampai keluar Pengadilan Tinggi Ambon gitu ya, itu mengeluarkan keputusan pembekuan berita acara sumpah untuk saudara Rasman. Itu yang pertama. Kemudian di Pengadilan Tinggi Banten ya, itu pun sama mengeluarkan keputusan pembekuan berita acara sumpah untuk saudara Firdaus. Ini yang saya sebenarnya ya tidak inginkan sebagai teman sejawat, tetapi ini yang harus ditegakkan ya agar menjadi perhatian besar bagi advokat di seluruh wilayah hukum Indonesia, karena ini menyangkut kode etik, Mas, ya, yang akhirnya Mahkamah Agung gitu loh melalui Pengadilan Tinggi ya ini mengeluarkan keputusan gitu loh ya, yang kita dengar dan kita saksikan sendiri ya, pembekuan terkait soal berita acara sumpah. Nah, sebelumnya kan kita mendengar berita organisasi profesi advokat, salah satu dari rekan sejawat kita itu kan akhirnya mengeluarkan pun keanggotaan, bahkan memecat, memberhentikan ya melalui Dewan Kehormatan sesuai dengan kode etik profesi advokat, itu mengeluarkan saudara Firdaus. Ini yang saya bilang yang akhirnya saudara Rasman dan saudara Firdaus harus menerima konsekuensi putusan dari satu dari organisasi profesi mereka ya yang bernaung di dalamnya. Yang kedua, akhirnya berita acara sumpah ya sebagai advokat itu dibekukan. Ini kembali lagi ya, sebelumnya sudah saya sampaikan di media, ini tidak akan menguntungkan pihak saudara Rasman, yang akhirnya ini kembali merugikan saudara Rasman. Jadi kita dalam beracara ya, kita dalam melakukan praktik advokat di dalam pekerjaan kita, profesi kita harus menjaga kode etik. Ya, saya sudah sampaikan bahwasanya mereka ini secara asumsi dan analisis saya secara pribadi, apa yang dilakukan oleh mereka itu sudah jelas bisa saya katakan secara analisis pribadi saya, mereka melanggar kode etik profesi advokat ya, karena kode etik itu adalah hukum tertinggi bagi advokat, dan itu semua sudah termaktub ya
di dalam organisasi profesi advokat dimanapun dan apapun itu, gitu loh. Ya, nah setelah itu apa? Tentunya kan ini menjadi konsekuensi hukum atas terbitnya pembekuan, ya, dari putusan pengadilan tinggi mengenai berita acara sumpah Saudara Rasman dan Saudara Firdaus dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dan ya peraturan kode etik dari organisasi advokat itu sudah mengacu jadi satu kesatuan. Bila mana ya berita acara sumpah itu dibekukan, maka secara hukum otomatis mereka advokat tersebut tidak dapat melakukan praktik sebagai advokat di dalam persidangan dan atau di luar persidangan. Ya, apa artinya? Artinya mereka bukan lagi advokat, gitu loh. Ya, khusus Saudara Firdaus dan atau misalkan Saudara Rasman ini, dia sudah tidak lagi semenjak putusan pengadilan tinggi itu sebagai advokat. Maka dalam kode etik ya, ketika ada keputusan ya dalam hal ini pengadilan tinggi, maka seharusnya organisasi profesi ya yang bernaung di dalam para advokat tersebut itu harus mengeluarkan surat keputusan berikutnya. Apa? Tidak boleh ya bahwasanya si A dan si B ini, dalam hal ini Saudara Rasman dan Saudara Firdaus ini melakukan pekerjaan sebagai advokat, baik sebagai advokat dalam definisi undang-undang advokat dan kode etik, sebagai pengacara, sebagai kuasa hukum, sebagai konsultan hukum. Maka ini konsekuensi hukum yang harus diterima oleh Saudara Rasman dan Saudara Firdaus. Memang ya